Karena kalau abang tahu maksudnya gimana? Ya, tengok wilayah-wilayah di mana mereka mayoritas, itu adalah bekas markasnya penjajah di situ. Di situ stamplasnya, di situ basis para penjajah pada saat menjajah. Anda tahu maksud saya? Berarti pada saat penjajah datang misalnya di Makassar, kenapa orang Makassar banyak menjadi Kristen? Karena penjajah datang ke situ. Kenapa banyak menjadi Kristen? Karena penjajah tidak bawa istri ke Makassar. Maka banyak perempuan-perempuan yang dihamili oleh mereka para penjajah dan turunannya kemudian menjadi sama dengan hari ini. Pengikutnya, keturunannya dari ibu yang diperkaos sama penjajah, melahirkan anak, beranak cucu, ya itulah keturunannya sekarang yang memiliki agama sama seperti penjajah agamanya. Gitu. Apakah omongan bapak ini sesuai fakta atau Sesuai, pasti sesuai. Pasti sesuai. Sekarang kenapa? Sabar. Dengar. Siapa yang membawa Katolik ke NTT? Ada Rasul bersalin. Kenapa heran Bang Suma kalau ada yang bersalin? Masalahnya dia laki Cahayu. Laki-laki bersalin. Jangan-jangan itu tumor ganas dibilang hamil. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Iya, Anda pernah merasakan bersalin? Wow. Belum? Belum pernah? Udah salah kau itu, Bang. Coba aja teman laki-lakinya buat Anda bisa bersalin. Buka kameranya Bang, kita diskusi Bang. Jangan buru-buru bersalin, capek urus anak itu. Buka kamera. Bicaramu itu Bang udah salah itu semua. Oh iya, udah buka kamera, luruskan apa yang salah. No. Buka kamera, luruskan yang bengklot. Kamu kaya aku buka kamera ini. Buka kamera, silakan Anda jelaskan yang benar itu yang mana. Jangan bicara apa itu, Bang. Memang bicara kamu itu memang kacau. Kurangi makan babi Bang, biar karakternya nggak sama seperti makanannya. Berilmu apa? Malu sama umur. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Kiai. Pak Kiai, bukan Kiai. Iya, sama Bang, bukan Ustadz juga. Dari mana abangku ini? Saya udah pernah di Komal Pak Ustadz Juma. Oh, siap. Saya dari Medan, Sumut. Iya, Bang. Ada yang ingin disampaikan Bang, silakan. Saya ingin bertanya di luar tema ini Ustadz tentang kata-kata, apakah beberapa kata-kata milik kita bersama antara kita Muslim ini dengan orang Kristen, seperti contohnya ayat, firman, rasul, atau memang juga mereka berhak punya atau memiliki kata-kata tersebut? Itu enggak, Bang. Pertanyaan saya. Enggak. Masih banyak yang lain itu kata-kata kalau nggak salah dalam Alkitab. Artinya sepertinya kita umat Islam ini mentolerir orang itu memakai kata-kata itu, sehingga bisa dapat membingungkan nih bagi
saudara-saudara kita Muslim yang awam, ya dikira orang itu kan nanti ayat ayat sekian, sepertinya eh, yang selalu kita pakai kata-kata kita dalam hal menyebut ayat di dalam Al-Quran begitu kan. Kalau di kitab mereka kan juga disebut Korintus ayat sekian. Sepertinya mirip dengan kitab suci kita. Penggunaan kata itu kan. Itu maksudnya Ustaz. Saya Iya, mau nanya itu aja. Apakah siap. apakah kata-kata tersebut milik kita bersama dengan orang saudara kita Oten gitu? Enggak, Demikian pertanyaan Ustaz. enggak Bang. Cuman karena memang agama mereka diajarkan berpura-pura dengan niat palsu atau mengelabui. Propasis dalam bahasa Yunani di dalam Filipi 1:18, 1 Korintus 9, 21, 22, 23, memang Paulus memberikan teladan harus mengikuti warna di mana orang Kristen itu pergi. Jadi kalau di Indonesia mayoritas Iya, iya. Islam, maka cara mereka untuk melakukan kristenisasi mewarnai diri mereka dengan warna mayoritas. Itu Iya, mencederai umat Islam sebenarnya. iya, orang itu sepertinya mau apa namanya menyamar lah begitu, hampir menyerupai. Baik, Ya, ya betul. perkataan kita, utamanya mengenai kosa-kosa kata yang dipakai orang itulah, ya sama dengan kita pakai gitu, Iya, sehingga dapat mengelabui ini saudara kita seiman yang masih betul. awam begitu kan. Betul. Itu tujuannya memang. Itu tujuannya. Artinya upaya kita Ustadz untuk apa itu menangkal itu gimana caranya Ustadz gitu. Iya, inilah Artinya salah satu cara ya kita berdialog dengan mereka dan kita sampaikan kepada mereka bahwa Tuhan yang ada di dalam Islam itu adalah Allah yang kalian gunakan di Bible dengan mengatakan itu adalah gelar. Padahal nggak ada itu. Tidak ada Allah itu gelar. Allah itu adalah nama. Salah satu cara kita untuk menepis pergerakan mereka itu ya tampil untuk menyampaikan kemudian perbandingan agama. Seperti itu Bang. ya, ya artinya saya lihat apologet kita Islam ini masih banyak seperti apa dengan apa itu dengan mereka yang menggunakan kata-kata yang kita punya begitu. Sepertinya membolehkan atau membiarkan begitu. Mengikuti, tidak membantah, tidak apa namanya, menghalangi lah begitu mereka itu menggunakan kata-kata kita begitu. Iya, Banyak saya lihat, saya dengar apologet kita Islam nih seperti menggunakan untuk menyebut kitab suci mereka itu selalu dibilang Alkitab. Jangan Alkitab lagi, kita biasakan kan. Kita biasakan narasinya Bibel gitu. Memang Bibel kitab orang itu kan. betul. Seharusnya sebenarnya kan. Benar Bang. Bang Bajul Angop. Syukran. Iya. Oke Bang. Oke, Pak Ustadz, itu aja apa yang saya Baik. sampaikan. Baik, Terima kasih. makasih. Iya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun. Oh. Siap, siap. Halo, selamat malam. Mantap. Layu sebelum berkembang. Mengapa engkau ingin bersalin? Bukankah engkau pejantan? Kini banyak ikut juga mau bersalin, padahal mereka laki.
Sungguh edanlah kamu mencontohkan yang jahat. Mana bisa hamil, kamu adalah jantan. Kamu hanya bisa menyesatkan. Nay, laki-laki mana bisa hamil, ngaku bersalin tapi laki. Bukankah itu blow on yang kau pelihara sampai si blow on ikut blow on? Kenapa nggak ada yang mampir ini? Orang udah naikkan tadi dari tadi pun. Buka kamera. Nah, begitu dong. Kan cakep. Ha. Ayo, 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 ayo. Ha? Ayo, ayo, ayo. Hah? Tanjak murun si polong. Ngapai? Ngapai? Apa nuci ini? Ah? Erok kok. Itu ada tema tuh, silakan. Mukjizat bukti ketuhanan apa bukti kenabian? Silakan. Aku mau tanya dulu. Wah. Apa? Jangan lari nanti ya. Hah? Tuhan Apa ya? Ah. Hanya apa? Tuhan Apa? Ini berapa ini? Ini berapa? udah saya na balik tuh kelas syarat deh saya batu. Kelas 1 itu bang. Oh, ini kelas 1. Ini Kelas 2 itu. Kelas 3. Kabargu. ini Kelas 4 mah itu. ini Kelas 5 itu. Ay. ini berapa? Kelas Naji. Ini Ante. namanya siapa? Ini aku si Yatanya. Oh, Yata. Laki perempuan? Enggak, cewek. Cewek? Hmm. Oh, kirain tadi laki-laki. Sorry. Oh, Usia berapa tahun? oh udah 35 ini bang. Udah bisa jalan belum? Ayo udah bang. Udah bisa jalan? Udah. Berobat di mana? Di apa? Di PPBU ini. Di SPBU berobat. Minum bensin dong di sana. SPBU kok berobat? Iya di PPBU aku berban. Berobat? Apanya aja yang melilit? Tangan, kaki. Kaki ini, oh di mata ini waslebeo ini ya. Bawaan dari lahir atau apa?
Dari lahir ini bang. Oh, berarti nggak sekolah? Belum bang, belum. Iya, 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 iya. Tapi sudah bisa jalan? Udah bang. Udah ya. Bisa main bola? Bola kaki aja udah nih siap itu. Tapi duduk aja susah abang ini. Hah? Duduk aja susah, masa mau bisa main bola? Masa? Coba duduk. Aduh, amang ini. Coba duduk. Oke, aku bicara sama bang ini. Aku mau tanya sama bang, tetap Islam itu. Mm-mm. Hmm. Udah sunat? Aku mau apa nih bang ya? Maaf ya. Abang sakit apa? Sakit apa ini bang? Sakit rindu ini. Sakit rindu? Hmm. Sama siapa? Kata tu nih tuh bang. Hah? Kata tu. Hah? Rindu sama ikan? No. Mana aku rindu sama ikan. Tadi bilangnya ikan tutu. Ikan apa itu? Ikan kering. Udah ya. Istirahat dulu, istirahat ya. Istirahat ya. Udah ya. Saya obati dari sini ya. Tutup mata. Saya obati dari sini, tutup mata. Doanya apa itu? Saya obati dari sini. Tutup mata. Biar bisa sembuh. Oke. Mana mukanya? Biar dari sini saya obatin. Pejamkan matanya, tutup matanya. Tutup. Gimana? Belakangnya ada rasa dingin? Gak ada itu. Gak ada bang. Iya, karena nggak ada kipas angin. Ya udah, tidur dulu. Panas memang situ. Ada kipas angin di sini bang. Ya tapi kan bukan bagian belakang yang kena, bagian depan. Babi. Iya lepas tidak dingin belakang. Kipas anginnya dari samping, gimana mau dingin? Astagfirullahaladzim. Ya anggaplah aja hiburan teman-teman. Terakhir kata-katanya babi, katanya babi. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang Juma. Iya bang, iya dari gereja mana abangku ini? PGI? Tidak, saya dari Katolik, Bang Juma. Oh, Masya Allah. Boleh buka kamera bang, kita diskusi pelan-pelan. Tapi saya Saling tidak mengisi. pandai diskusi sebetulnya, Bang. Oke, Tidak pandai oke. diskusi tentang agama sebetulnya. Baik, kalau gitu buka. Ya, kita bincang-bincang aja, silakan. Ya. Selamat malam. Malam bang, malam. Abang di mana? Saya di Makassar. Abang di Karantuna. Di NTT, Bang. NTT. Iya. Oke, Agak gelap ya, Bang. Agak putar sedikit. Siap. Iya. Udah lama ikuti Bang Suma?
Baru. Saya sudah lama Bang Juma, jujur saya pernah naik 2 kali sama Bang Juma. Oh. Dulu saya benci sekali sama Bang Juma. Ah. Sekarang masih benci. Sekarang bencinya itu sudah hilang. Alhamdulillah. Ya, Syukurlah. amin. Artinya sisa mengisi saling mengisi gitu ya. Ya, betul Edukasi. betul. Ya, betul Bang Juma. Saya juga mohon maaf ya Bang Juma ya. Pernah dulu mungkin Pak Juma masih ingat yang saya pakai masker. Saya mau niru-niruin Bang Juma. Minta maaf sebetulnya. Iya, nggak Dulu apa-apa. dulu waktu saya benci sama Bang Juma. Siap. Tapi sekarang setelah saya ikut terus, ternyata Bang Juma orangnya terlalu baik. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Saya kalau ganteng kayak abang, saya juga nggak pakai masker, Bang. Bang Juma, saya yakin 100% lebih ganteng dari saya. Oh, enggak. Abang lah. Kalau saya tidak pakai filter, nggak pakai masker, orang takut naik ke sini. Iya, yang Oke, penting Bang, ganteng mungkin- hatinya toh, Bang Juma, Ya. ganteng hatinya. Tidak butuh ganteng fisik. Betul. Siap. Saya merasa bersyukur Bang Juma, sudah berapa kali Bang Juma naikin saya. Saat ini saya juga tetap doain untuk Bang Juma, itu pun walaupun Bang Juma juga mau didoain. Iya. Gimana, Bang? Ada yang mau kita bahas atau apa ini? Tidak, saya mau katakan itu saja tadi Pak Juma, saya merasa bersalah. Saya pernah benci sekali dengan Pak Juma. Benci Oke. sekali. Dulu Iya, saya Bang. itu fans beratnya si Edis TV. Saya fans beratnya dia. Sekarang malah berbalik. Berbalik artinya begini Kak. Setelah saya ikuti terus Bang Edis itu, menurut saya ya saya tidak pandai ngomong agama. Saya tidak pandai ngomong agama. Yang penting saya punya kepercayaan atau keyakinan dia. Gitu. Iya, Bang. Kalau dasar kami umat Islam itu hanya mengoyak atau mematahkan kemudian kepakuman kita untuk memahami agama kita masing-masing. Jadi tujuan saya juga berapologet itu untuk menyadarkan umat Islam bahwa ya kita tidak hanya cukup berislam doang, tapi kita harus punya pengalaman-pengalaman dalam beragama, dalam hal keilmuan gitu. Mengetahui tentang agama di luar Islam dan seterusnya. Banyak hal positif yang didatangkan dengan dialog seperti ini. Ya, cuman ya itu kita memang harus siap-siap menerima konsekuensinya bahwa banyak yang tidak suka. Bahkan bukan cuma dari pihak dari Islam sendiri yang pemahamannya hanya satu pemahaman saja, dalam arti kata disiplin ilmu yang dikuasai hanya satu bidang. Terkadang juga nggak suka dengan dunia apologet seperti ini. Seperti itu, Bang. Ya, terima kasih banyak Pak Juma. Saya jujur, saya tidak pandai untuk bercerita tentang agama, tapi saya punya keyakinan untuk percaya kepada Tuhan. Tapi saya juga sangat mencintai agama lain, termasuk agama Islam. Toleransinya itu tinggi. Karena saya juga lama di Jawa, Pak Juma. Oh gitu. Ya, saya 11 tahun di Jawa, di Surabaya. Kayaknya abang ini bukan asli NTT ya? Saya asli NTT, tapi istri saya Jawa, Bang Juma. Mukanya kayak orang Sulawesi ya, Bang? Bukan, pengaruh saya pakai pengaruh rambut putih saya nih Bang Juma, sorry. Iya. Enggak apa-apa. Siap. Oke, Bang. Thank you, Bang ya. Oke, terima kasih banyak Pak Juma. Terima kasih banyak. Sama-sama, Bang. Sama-sama. Kita Assalamualaikum. Waalaikum. Izin menaikkan teman-teman kita yang artinya Siap. masih mau belajar. Ya, Bang ya. Ya, terima kasih banyak Pak Juma. Makasih Abang, makasih.
sama seperti yang kita syahadatkan semalam juga, dia benci gitu, muak dengan Bang Suma gitu kan ya. Tapi setelah dia mendengarkan apa yang kita sampaikan berdasarkan isi Bible, ya bisa berbalik arah. Minimal sama seperti teman kita tadi barusan. Apa ini? Kok tiba-tiba ada akun ini? Halo? Waduh, parah ini teman-teman. Wah. Soalan generasi. Galatia 4:19. Halo? Halo Bang, selamat malam. Malam. Dari mana Abang? NTT? Dari NTT Bang, NTT. Manggarai. Manggarai. Silakan. Kayak Om yang tadi itu. Katolik ya? Oh ya. Katolik juga? Ya, Katolik juga Bang. Oke. Silakan buka kamera kita. Halo, selamat malam. Malam. Terima kasih Bang Juma sudah kasih naik saya. Siap. Kita mau diskusi, mau dialog atau gimana? Lebih kepada ini Bang Juma. Bagaimana? Saya lupa lagi temanya dari saya baru bangun nih Bang Juma, lihat live langsung minta naik Siap. dari. Ya, saya minta ini Bang Juma. Bang Juma jelaskan tentang agama Islam di saya. Soalnya saya agak penasaran juga tentang ajaran agama Islam. Ya. Jadi kalau agama Islam itu ya agama yang mengajarkan keselamatan, Siap. sebagaimana para nabi termasuk Yesus kan mengajarkan agar umatnya selamat. Makanya Yesus disebut juru selamat kan gitu. Siap. Iya. Jadi Islam itu memiliki konsep dalam bertuhan, konsepnya itu tauhid. Tauhid itu satu Tuhan. Oh iya. Ya. Dan itu bisa dilihat di dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengajarkan manusia, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Tuhan itu satu. Jadi kami benar-benar mengimani Tuhan itu satu, bukan terbelah atau terpecah atau terpotong-potong menjadi 2, menjadi 5, menjadi 10, enggak. Tapi Tuhan kami itu tetaplah satu. Kalau Tuhan kami ingin mencipta kondisi apapun itu, beliau Allah mencipta. Sama seperti Adam dicipta tanpa ayah ibu, jadi. Hawa dicipta tanpa ibu, jadi. Nabi Isa dicipta tanpa ayah, jadi. Itulah Tuhan yang kami sembah. Tuhan satu ini tidak serupa, tidak sama, tidak setara dengan makhluk. Begitu, Bung. Silakan. Halo. Halo, selamat malam. Malam juga. Dari Katolik, dari Kristen, Ya, saya dari Katolik. NTT. Iya, benar. Boleh buka kamera, Bang? Oke, selamat malam. Malam juga. Ya, oke. Saya dari Manggarai juga ya. Manggarai. Ya. Abang kan Islam ya? Saya Muslim, betul. Ya. Saya pengen hanya satu pertanyaan saja. Ya. Boleh. Apakah benar bahwa
batu yang di Nazareth itu betul-betul dari surga. Iya, Tapi menurut saya itu kalau menurut secara apa namanya secara ilmu apa namanya itu bukan batu dari surga sebenarnya, itu adalah batu planet. Tapi mungkin itu adalah apa namanya bisnis supaya orang oh ini benar ya. Menurut saya itu bukan batu dari surga, itu adalah batu planet yang jatuh dari langit. iya. Itu batu planet. Bisa jadi Anda memahami itu karena Anda bukan Muslim. Ya, Kalau dikatakan juga bisnis, lagi-lagi karena Anda bukan Muslim, kan gitu. Tapi ada hal yang menarik terkait dengan itu. Saya ingin tahu benang merahnya. Ketika Yesus berkata, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Kira-kira menurut saudara, hal yang belum sanggup ditanggung oleh orang-orang di abad pertama yang ada di zaman sekarang itu apa salah satunya? maksudnya Abang gimana? Kan Yesus berkata, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepada kalian, tetapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Nah, belum sanggup untuk menanggungnya. Pertanyaan saya, apa yang belum sanggup ditanggung ini? Kalau menurut saya ya yang saya paham ya ajaran Katolik itu yang saya belum nanggung itu bagaimana apa namanya misalkan ini contoh kisah nyata ya, bagaimana cara ya untuk bisa apa namanya bagaimana kita cara biar nggak ada yang kasus pembunuhan, biar maksudnya walaupun kita berbeda kita tetap bagaimana kita usahakan tetap maksudnya satu saudara gitu. Oh, Jadi itu kita sudah diajarkan itu. ya Yesus memang sudah sudah ajarkan. Ini ya sudah diajarkan. ada ajaran yang Yesus ingin ajarkan saat itu. Tapi kata Yesus, kamu belum sanggup untuk menanggung ajaran ini. Makanya aku tidak ajarkan. Nah, itu diterangkan dalam Yohanes 16 nomor 12. Maka yang akan mengajarkan itu, kata Yesus, adalah penghibur lain yang akan datang dalam nama Tuhan. Ya. Nah, kira-kira apa nih yang Yesus ingin ajarkan pada saat itu, tetapi manusia belum sanggup untuk melakukan itu, belum sanggup untuk melaksanakan itu. Itu apa? Ya, untuk apa namanya untuk tentang itu saya belum tahu, jujur aja ya Bang ya, jujur aja ya. Ya, karena karena saya tahu itu jujur ya, karena yang saya tahu itu adalah tentang kasih. Ya, bagaimana kita cara menghargai orang lain. Itu yang sederhana itu ya. Bagaimana cara menghargai orang lain, terus bagaimana cara apa namanya membalas musuh ya, bagi orang yang musuhin kita, gimana caranya berbaik dengan mereka. Itu yang saya paham ya. Kalau itu sudah diajarkan jauh sebelum Yesus. Tuhan sudah mengajarkan mengasihi itu jauh sebelum. Sementara Yesus mengatakan masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Bagaimana kalau misalnya hal-hal yang tidak bisa ditanggung itu seperti yang diterangkan dalam Yesaya 60 nomor 1. Saya khawatir itu yang terjadi. Atau Yesaya 60 nomor 7. Jangan sampai itu yang maksud Yesus itu. Takutnya saya itu. Atau apa yang diterangkan kemudian di dalam Yesaya 60 nomor 11. Yang Yesus tidak tekankan kemudian pengajarannya kepada kaumnya. Saya curiga yang kayak begitu yang belum diajarkan pada zaman Yesus, yang kelak akan menjadi pengajaran yang menjadi simbol kerajaan Tuhan yang diambil dari Bani Israel dan diberikan kepada bangsa lain. Contoh,
Di dalam Yesaya 60:11 yang saya katakan kepada saudara, bahwa ada sebuah kota di mana kota itu pintu-pintu gerbangnya akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang-orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadanya, sedang raja-raja mereka kemudian itu ditawan dan ikut digiring sebagai tawanan kepada kota tersebut. Siang malam orang-orang akan datang berziarah membawa kekayaannya ke tempat itu. Bahkan raja-raja mereka pun tunduk datang menjadi hamba di situ. Karena yang menggenapi itu yang Anda tuduhkan tadi, yang Anda katakan bisnis. Itu gimana itu? Karena itu nubuat. Kita mau kemana sekarang? Kita mau ke Yerusalem. Orang Kristen sampai di sana diludahin. Umat Islam sampai di sana juga ya dimusuhin. Satu-satunya tempat yang bisa menggenapi itu ya Mekah. Ya. Nah itu dia. Belum lagi kalau dikatakan seluruh domba anak keturunan Ismail akan dikumpulkan dalam mesbah ibadahmu. Tapi bang, kena saya cuman ini apa? Saya coba nanya, kenapa ya kalian kalau ajarkan, kenapa ya kalau dibunuh orang tuh dimuliakan? Kenapa? Di mana itu? Itu kan pernah orang kayak salah satu ustadz yang mengajarkan bahwa kalau kita apa namanya membunuh non muslim itu Oh enggak ada, di Islam tak boleh. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32, barang siapa membunuh satu manusia tanpa alasan yang dibenarkan, maka dia sama halnya membunuh seluruh manusia. Di Bible itu enggak ada. Adanya di Al-Quran. Dan barang siapa memberi hidup satu manusia, sama halnya dia memberikan seluruh hidup kepada seluruh manusia. Kalau di Bible, bunuhlah, bunuhlah, bunuhlah. Jangan kau biarkan apapun bernapas, bunuhlah, bunuhlah. Itu yang diperhatikan. Kenapa kemudian di kota Anda itu Katolik, siapa yang datang mengajarkan sana? Dengan cara apa? Kan begitu poinnya. Karena mereka agama yang Anda anut ini diajarkan melalui Ulangan 20 nomor 10. Datang ke Indonesia memperbudak. Itu perintah di dalam Bible. Kepunglah. Dan kalau dia memberimu ruang untuk berdamai, maka suruhlah mereka bekerja rodi dan jadikanlah mereka budak. Tapi apabila mereka tidak mau berdamai dengan kamu, bunuhlah apapun yang ada di dalamnya. Itu yang terjadi, Bung. Tapi kalau Islam ada nggak perintah bunuhlah, kepunglah, serang? Nggak ada. Ada di Islam bunuhlah apapun yang bernapas? Nggak ada di Islam, itu nggak ada. Yang Anda maksud mungkin Al-Quran surah At-Taubah ayat 28-29 itu. Itu berbicara tentang peperangan. Ya kalau orang perang kan bukan saling gelitik kalau ketemu, bunuh-bunuhan. Masa perang begitu ketemu gelitikan? Enggak. Yang diterangkan dalam surah At-Taubah itu adalah kondisi pada saat perang. Pada saat Islam diperangi, maka boleh. Daripada saya lebih baik kamu. Tapi itu dalam status perang. Di Islam perang itu nggak boleh merusak gereja. Tidak boleh membunuh wanita. Tidak boleh membunuh anak-anak kecil. Tidak boleh membunuh tokoh-tokoh agama, pendeta-pendeta. Itu dalam perang loh. Dalam perang. ingat teman-teman yang beragama Katolik, ingat katanya tidak boleh merusak gereja. Yes. Coba. Ya. Ketika pahlawan-pahlawan Islam. Sabar bang, sabar. Sabar dulu, jangan dipaksakan. Ketika pahlawan-pahlawan Islam, nenek-nenek kami, kakek kami berhasil mengusir penjajah yang beragama seperti agama Anda. Penjajah meninggalkan gereja. Gerejanya dirombak nggak sama kakek kami? Terus? Enggak, aku tanya dulu. Dirombak nggak gereja kalian? Ya, dirombak. Jadi sudah tak ada peninggalan penjajah gereja itu? Ya sudah ada. Tidak ada lagi gereja peninggalan penjajah di Indonesia ini? Masih ada. Masih ada. Masih ada.
Jadi itu cuman tuduhan terhadap Islam. Coba lihat basis-basis Kristen di Nusantara ini tuh di mana aja? Apa? Di mana aja basis-basis Kristen di Nusantara ini? Basis Kristen maksudnya gimana? Tempat perkumpulan orang Kristen di Indonesia. Kota mana saja? Emang kalau abang tahu maksudnya gimana? Ya, tengok wilayah-wilayah di mana mereka mayoritas, itu adalah bekas markasnya penjajah di situ. Di situ stamplasnya, di situ basis para penjajah pada saat menjajah. Anda tahu maksud saya? Berarti pada saat penjajah datang misalnya di Makassar. Kenapa orang Makassar banyak menjadi Kristen? Karena penjajah datang ke situ. Kenapa banyak menjadi Kristen? Karena penjajah tidak bawa istri ke Makassar. Maka banyak perempuan-perempuan yang dihamili oleh mereka para penjajah dan turunannya kemudian menjadi sama dengan hari ini. Pengikutnya, keturunannya dari ibu yang diperkaos sama penjajah, melahirkan anak, beranak cucu, ya itulah keturunannya sekarang yang memiliki agama sama seperti penjajah agamanya. Gitu. Apakah omongan Bapak ini sesuai fakta atau Sesuai, pasti sesuai. Pasti sesuai. Sekarang kenapa sabar. Dengar. Siapa yang membawa Katolik ke NTT? Ya orang asing, orang Portugis. Siapa orang Portugis? Portugis ngapain ke NTT? Ya. Mohon maaf Bang, untuk itu saya kan belum tahu, tapi kenapa Anda tertawa sumringah kalau Anda belum tahu? Ya karena gini, karena sejarahnya begini. Dengar, karena sejarahnya begini. Gimana? Sejarahnya begini. Gimana? Asik, dulu kan ke sini untuk jajah gitu. Lalu untuk apa? Untuk apa? Ya untuk ngosah. Tamasya. Hah? Untuk tamasya? Penguasaan negara Indonesia. Iya, menguasai dengan cara merampas hak pribumi. Kalian, orang tua kita, tidak tahu apa-apa. Orang datang dengan alat canggih. Orang tua kita dijajah, diperbudak, disuruh bekerja rodi. Makanya ikut dengan agama penjajah. Kalianlah turunannya. Yang saya herankan adalah, kenapa kalian menjadi pengikut agama penjajah? Berarti kakek nenek moyang kalian tidak ikut melawan penjajah. Berarti kalian ini bisa jadi bukan cucu pahlawan, tapi adalah keturunan pengkhianat. Tapi itu kan bukan itu ajaran Tuhan, bukan itu ajaran Tuhan. Ya, justru karena itu kan ajaran kasih. Begitu musuh datang, apa yang kalian lakukan? Itu kan oknum-oknum, bukan. Oh, bukan. Ini ajaran kasih. Begitu musuh datang, apa yang kalian lakukan sebagai ajaran kasih? Apa yang kalian lakukan? Itu kan saya bilang, itu kan oknum-oknum. Bukan oknum, saudara. Bukan oknum. Ini Bible yang mengajarkan. Kasihilah musuhmu. Banyak sejarah yang ngarang-ngarang oleh agama. Kasihilah musuhmu. Begitu penjajah datang, penjajah itu musuhmu enggak? Musuhmu. Perintah agamamu, perangi atau kasihi? Kasihi. Kamu kasih tumpangan kepada penjajah. Itulah kalian. Kalian mencuci pakaian kotornya penjajah, kalian yang menggosok sepatunya, kalian yang mencetrika bajunya, kalian yang membersihkan gerejanya, kalian membuat makanan untuk mereka. Itulah kalian, budak penjajah. Karena kau harus mengasihi musuhmu. Mamamu diperkosa, kau kasih adekmu. Adekmu diperkosa, kau kasih kakakmu. Itulah agama kasih. Kasihi musuh. Islam tidak begitu. Coba aja kau perangi Islam, kalau kau nggak dilumat, dijadikan seperti sambal. Kalau berani.
Tapi sama aja, hanya berkuar-kuar. Ngapain hanya Oh, berkuar-kuar? nggak bisa dong. Indonesia merdeka berkat perjuangan nenek moyang kami. Pahami itu. Nenek moyang kami yang berjuang mengusir penjajah yang seagama dengan saudara. Camkan itu baik-baik. Saya sendiri cucu pahlawan. Saya bangga untuk itu. Kakek saya dapat lencana pahlawan. Saya bangga untuk itu. Anda pahlawan juga. Nggak mungkin. Kalau kakek Anda pahlawan, kenapa seagama dengan penjajah? Saya sampai mati pun untuk tetap Katolik. Yang larang Anda untuk menjadi Katolik siapa? Neraka juga butuh penghuni. Emang lu pikir neraka itu bakal kosong? Enggak. Di sana banyak kapling untuk yang sudah disiapkan. Yesaya 66 nomor 17-18, neraka kapling untuk pemakan babi. Matius 7:22-23, neraka disiapkan untuk mereka yang bermukjizat pakai nama Yesus. Galati 1 Korintus 3 nomor 13-14, pemakan babi, pemakan anjing, pemakan biawak, semuanya akan diuji dengan api. Matius 23 nomor 15, pengikut orang Farisi, pewaris neraka yang 2 kali lebih jahat dari Paulus. Matius 23 nomor 32-36, pengikut orang Farisi tidak akan lolos dari api neraka jahanam. Jadi saya sedikit pun tidak bangga ketika Anda mati dalam keadaan Katolik, sebab neraka pun butuh penghuni. Catat itu. Oke? Masih ada yang ingin menertawakan dirinya, naik sini. Naik. Aku pastikan telunjukmu akan beralih menunjuk dirimu kembali. Memang gak enak paman beragama, laki bisa bersalin. Nyalahi kodrat. Orang dibilang Tuhan, laki bisa bersalin, anak lebih tua dari ibunya. Tuhan jadi dibunuh sama manusianya. Alah, mana ceritanya ini? Susah ini. Susah. Maaf ya saudaraku yang tadi ya. Kalau Anda tersakiti dengan ungkapan Anda sendiri, maafkan saya. Saya Bang Suma hanya sebagai pembawa peringatan. Halo, selamat malam saudara petir. Apa kabar? Ayo teman-teman, ajukan permintaan. Saya Bang Suma masih di sini untuk memberikan pencerahan kepada kalian. Silakan. Enak kali aku bah. Enak betul kalau teman muslimku nggak naik itu enak. Yang naik pada non muslim semua yang naik satu-satu, bah enak kali, senang kali aku bah. Senangnya hatiku. Dari mana? Dari Kristen bang. Dari mana? Dari Katolik bang. Dari mana? Pantekosta. Wah, senangnya hatiku. Tapi kalau yang naik, saya dari ini bang. Terima kasih bang. Aku mendukungmu bang. Sahabat Gus AA, syukran. Aku ini bang, yang kuat ya bang, tetap semangat ya bang. Kalau mau lihat kita semangat tuh seperti Gus AA, itu bikin semangat.
Naik ke atas bikin air liur aja. Halo, semangat malam. Selamat malam. Ya, Ya, halo Bang Zuma. ya juga Abang Immanuel. Yesus kah ini? Bukan kan? Ya Bang, mau nanya I- Bang. Dari agama mana? Mau nanya kenapa di mute? Kenapa turun kalau mau nanya? Manja amat sih jadi laki ah. Oh iya, minum dulu ya teman ya. Kita disuruh minum tuh sama netizen, Bang Zuma ngeteh katanya. Ngeteh, ngeteh nggak dibuatkan teh. Suruh aja minum teh. Mana tehnya? Alhamdulillah. Ayo teman-teman. Saudara user selamat pagi. Ini banyak muslim juga nih. Ditekan ini bahaya nih, ikut-ikutan yang lain nih. Kalau ditekan namanya satu, udahlah. Assalamualaikum Bang Suma. Perkenalkan, nama saya Sari. Oh bagus, namanya bagus. Nama panjangnya siapa dek? Saripudin. Oh mama Ini banyak yang aku tekan, tapi kenapa nggak ini ya? Apa dari tadi nunggu udah tidur? Halo, semangat malam. Halo, halo. Kok nggak mau ya? Udah dinaikin berapa kali kok nggak bisa? Aha, oke. Bang Zuma. Halo, Halo. halo juga. Semangat malam. Malam juga Bang Zuma. Dari mana Bang? Katolik? Dari Islam Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Cuman mau nanya aja nih Bang Zuma, enggak apa nama itu? Enggak sesuai temanya Bang Zuma. Ini kan mujizat kan? Cuman aku mau nanya aja Bang Zuma. Kan kita orang Islam nih Bang Zuma. Nah, aku ini tuh apa namanya itu fanatik sama agama kan? Apa yang itu ajaran agama kita di Islam kalau kita kerjain itu dosa. Kalau kayak ini dosa. Tapi saya yang sama teman yang melanggar itu saya kasih nasihat gitu Bang Zuma. Oh, Nah, fanatik sih. Kasih nasihat, oh itu kamu lakuin jangan, itu kan dilanggar agama gitu kan. Nah, jadi saya sendiri itu tanya Bang Zuma, saya tanya kan, kalau orang sholat itu kan gini, kalau sholat sih gampang kata saya kan, tapi di dalam hadis memang kita belajar Al-Quran juga jarang nih Bang Zuma. Terus saya mikir, kalau sholat sih ngambil wudhu gampang 5 waktu sehari semalam berapa rakaat gitu kan. Ibu kali aja kita rukuk mungkin sanggup, tapi saya nggak mau lakuin gini Bang Zuma. Kalau orang sholat itu kan harus suci, bersih gitu kan. Selagi kalau dalam keadaan sholat aja kita suci gitu kan. Jadi luar sholat itu kalau kita nggak suci, saya beranggap jadi percuma sholat saya gitu kan. Belum sanggup untuk itu Bang Zuma. Nah, jadi ndak sholat? belum Bang Zuma, belum. Tapi ada satu apa nama? Ada satu agama
yang saya kerjain itu masih melanggar agama, tapi buat ngilang susah gitu. Jadi saya Kenapa Anda tidak membuat Anda nggak usah lagi buang Anda buang bersihkan. Buang bersihkan. Mending nggak usah dibersihkan. Buang aja. Masa nggak capek tiap hari bersihin? Ya toh? Oh, usah cebok. Percuma aja Anda cebok. Besok juga lagi. Ngapain Anda cebok? Biarkan aja lengket situ. Halo, semangat malam. Halo Bang Juma. Abang marah nih. Ya Bang. Hah? Abang marah. Marah. Enggak. Lagi makan. Oh. Dari Kristen, Ya Bang. Katolik, Karismatik Bang. Protestan, Pentakosta. Advent. Karismatik. Karismatik. Ah, Karismatik. motor metik. Aku tanya sekte agama, abangku. GPDI. Kok jadi partai? Aku nggak tanya partai, Bang. Aku tanya agamanya. Kok motor metik pula Iya, dibawa Kristen. PDI lagi. Oh, Kristen, gitulah. Ya, gimana, Bang? Mengenai tema yang Abang bilang itu, Iya, iya. mujizat. Ya. Bukti ketuhanan. Ya, mujizat itu bukti ketuhanan atau bukti kenabian? Ya, ketuhanan. Ah, Ketuhanan. itu bukti Orang ketuhanan. yang dapat melakukan mujizat. Oh. Di mana dalilnya itu, Bang? Ya karena dia berkuasa. Tuhan itu kan sifatnya berkuasa, penguasa. Dalilnya di mana mukjizat itu dilakukan oleh Tuhan? Bang? Bang? Mau berapa mangkok? Yuk. Di mana dalilnya, Bang? Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, berarti imani aja gitu. Ya. Hai, jujur kali abangku ini. Tidak boleh begitu, Bang. Kita itu sebagai manusia diberi akal oleh Tuhan. Kita itu beragama harus pakai otak, pakai akal. Jangan cuma imani saja. Gitu, Bang. Mana duluan Bang, iman atau akal Bang? Boleh iman dulu, baru berakal. Atau boleh akal dulu, baru beriman. Takut Boleh. akan Tuhan awal dari pengetahuan. Iya, masalahnya Kristen mana ada takutnya kepada Tuhannya. Tuhan tidak ada takut kepada Kenapa dibilang Tuhan. kayak gitu? Karena Kristen itu anak-anak Tuhan katanya. Makanya Kristen semua perintah Tuhan dilanggarkan. Karena mereka merasa bukan lagi hamba Tuhan. Mereka merasa anak Tuhan, pewaris. Sang pewaris Kristen itu. Makanya mereka nggak pernah takut sama Tuhan. Takutlah Bang. Kalau takut kenapa jadi Kristen? Satu-satunya agama yang menganut ajaran Tuhannya Takut dengan dibunuh. hukumnya Bang. Hah? Hah? Gimana? Satu-satunya agama yang Tuhannya dibunuh ya di agama Anda lah. Sekarang dia misinya dibilang ke dunia buat apa? Misi ke dunia buat apa? Buat menyelamatkan Bani Israel. Menyelamatkan dari apa? Dari dosa-dosa mereka meninggalkan hukum Taurat. Jadi upah dosa kan dibilang bayar upah dosa itu apa Bang? Upah Dapat kita dosa. tebus dosa kita itu. Upah dosa adalah maut. Maut. Berarti kan harus ada dibilang itu, dibilang yang dikorbankan. Baru dapat dibilang dia itu ditebus. Sisa bertobat aja, nggak perlu ada yang jadi tumbal. Bertobat aja.
Nggak cocok lah bang. Loh, Karena emang dibilang kan Tuhan itu Tuhan tidak maha pengampun rupanya. dia kan Tuhan yang adil. Dia buat hukum, masa dibilang dilanggar. Coba abang lah dulu. Nah, di mana dalilnya hukumnya bunuhlah orang benar? Kan tidak ada. Justru Nggak ada. jangan kau bunuh orang yang benar. Masa dia langgar dalilnya sendiri? Ya itulah dibilang orang jahat itu bang, membunuh orang nggak bersalah. Jadi yang membunuh Makanya Yesus siapa orang yang jahat. nggak mengimani Yesus, ya dia membunuh Yesus. Nah, akibat dari pekerjaan membunuh Yesus, Kristen dapat apa? Bukan lagi pula bang, bukan Kristen yang membunuh Yesus bang. Iya, tahu bukan Kristen. Tapi akibat dari mereka orang-orang jahat membunuh Yesus, Kristen dapat apa? Ya, keselamatan. Nah, berarti mereka adalah pahlawan. Hah? Gimana? Pahlawannya Kristen itu bukan Yesus, tapi yang membunuh Yesus. Di situ loh bang, Tuhan itu bang bisa di dalam dibilang perbuatan jahat orang, bisa dibilang ditunjukkan kemuliaan dia bang, kebesaran dia itu di situ dia bang. Kan cuma akal-akalan doang. Itu akalan mana? Ya iya dong. Mana ada Tuhan begitu modelnya? Enggak Karena lah. nggak mungkin dibilang ada asap nggak ada api. Kan nggak mungkin nggak ada orang jahat, nggak ada orang baik. Nah, itulah Udah makanya. Itulah makanya orang-orang Kristen menerima hadiah dari si jahat. Jadi kok peran yang si jahat kan yang abang gampangkan kayak gitu? Lah kan yang membunuh Kan Yesus semestinya yang orang baik. jahat. Iya Yang kan membunuh- nggak mesti dibilang kita. Yang nggak membunuh mesti kita Yesus bilang orang dibilang jahat berterima kan? kasih. Iya kan nggak mungkin mesti berterima kasih kita dengan orang jahat kan? Dengan Anda menyembah hadiah di atas tumbal, di atas salib yang ditumbalkan oleh orang jahat, itu Anda sudah berterima kasih dengan mereka. Tidak sia-sia mereka melakukan kejahatan. Tidak sia-sia mereka membunuh Yesus. Sebab hasil daripada pembunuhan dari kejahatan yang mereka lakukan, Kristen memiliki Tuhan bernama Yesus. Ya. Berhasil mereka. Berarti mereka adalah pahlawan yang telah menghantarkan Kristen merasa nyaman karena dosanya merasa diampuni. Tapi kan itu cuma perasaan kalian aja. Kenapa dibilang perasaan? Lah, emang Tuhan Orang bisa kurasakan kok. Bisa kurasakan. Ya itu perasaan Anda aja. Iya. Kaji-kajinya Sekarang- gini bang. Sekarang apakah ada perintah Tuhan untuk mengorbankan manusia untuk dosa? Ada nggak? Tuhan nggak ada ngajari. Nah, Tapi Tuhan makanya berarti kalian terlena dengan tipu daya. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan mengorbankan manusia, apalagi mengorbankan Tuhan. Jadi dari hukum-hukum Tuhan itu kan bisa kita kaji bang. Apa yang diinginkan Tuhan? Apa yang diinginkan Tuhan? Semua dilanggar Kristen. Upah dari dosa kan maut. Nah, setelah Yesus datang mati di atas salib, apakah pengikutnya Kristen yang mengaku pengikutnya tidak maut lagi? Ya, udah keluar dari lembah maut. Jadi dilepaskan dari. Buktinya Kristen bermatian. Ya, bukan arti kata dibilang kita ibarat kata diselamatkan tapi kita nggak mati bang. Tapi Ya, rohani berarti- kita kan kekal. Katanya upah dosa adalah maut. Kalau kalian kemudian masih mengalami maut, berarti itu adalah upah untuk dosa kalian. Berarti Kristen ini adalah orang-orang berdosa. Kenapa? Karena diupah dengan kematian. itu kan perasaan Bang Juma aja itu. Loh, itu bukan perasaan, itu dalil. Upah dosa adalah maut. Siapa yang mengalami maut berarti itu adalah upah dari dosanya. Makanya dalam Roma 8 nomor 10 dikatakan apa? Jika Yesus Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Kalau di Islam tidak, illa wa antum muslimun. Islam itu mati dalam keadaan selamat. Kalau Kristen mati dalam keadaan berdosa. Roma 8 nomor 10. Kebalik kita.
Heh. Hehe. Heh. Hehehe. Mana bang? Upah dosa adalah maut. Kristen mengalami maut. Berarti dikasih hadiah maut dia Kristen. Yang bagus itu Islam bang. Tidak mengalami maut bang Islam itu. Gitu ya bang. Yes, Al-Quran ayat 169. Jangan kau menyangka bahwa orang yang mati dalam Islam, berjuang dalam Islam itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup dan mendapatkan kemudian rezeki dari Tuhannya. Oh, keren kali bang. Udah ada salah satu contoh bang. Ada contohnya Yesus. Yesus menyembah Allah, Yesus sujud, Yesus berpuasa, Yesus bersunat, Yesus syahadat, Yesus apalagi? Dia tidak makan babi. Hah? Yesus bersunat. Yesus sholat dalam ibadah. Wakil kami sudah ada di sana. Namanya Yesus. Ada ayatnya bang. Ada Kan ayatnya bang. Yesus. Coba Anda baca 1 Korintus Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Kan jelas Yesus terangkat ke surga kan? Dan Yesus Ya. itu sudah melakukan apa yang dilakukan oleh umat Islam hari ini. Sedangkan pengikut dan penyembah Yesus ada nggak ke surga? Adalah orang janji Yesus saja pun menyediakan tempat di surga buat kami. Oh salah ente, salah. Itu janji Yesus untuk Bani Israel muridnya. Kamilah keturunan Oh nggak rohaninya. bisa, kalian serigala nyamar dompet, nggak bisa. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 50 nomor 1 nomor 2, haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam Yerusalem baru, surga. Yehezkiel 4:49, haram hukumnya orang yang tidak potong nonotnya masuk ke bait suci. Jadi Bang, bagaimana mungkin itu, Kristen Bang, masuk Bang surga? Masuk Bang akal aja Mau nanya aku, tidak. bang. Mau nanya aku bang Juma. Ya, Itu sunat itu hukum Tuhan atau dong adat istiadat? hukum Tuhan Nenek moyang. dong. Hukum Tuhan yang dilakukan secara turun-temurun sehingga menjadi suatu adat istiadat. Menjadi habit. Nah, Karena itu dilakukan secara turun-temurun. Apa itu Berarti adat kan- istiadat? Ketika berbicara mengenai adat istiadat, berarti itu berbicara mengenai kebiasaan yang berulang yang dilakukan oleh manusia yang hidup berkelompok pada satu tempat. Secara turun-temurun, itu adat Nenek istiadat. moyang. Nah, mereka melakukan secara Nenek moyang. turun-temurun karena itu perjanjian kekal dari nenek moyang mereka. Maka menjadi berarti kan sebuah bukan hukum Tuhan. kebiasaan. Kata siapa? Anda baca di dalam Kejadian 17. Mulai dari nomor 7 sampai nomor 26. Anda baca tuh. Bagaimana kemudian Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan perjanjian kekal. Ya apa itu? Kulub harus dipotong. Itu perjanjian kekal. Sebagai tanda bahwa kamu tunduk padaku. Kalau Abraham saja disuruh potong leher anaknya, masa ente hanya disuruh potong kulub aja yang ente nggak mau? Bagaimana andai saja Tuhan minta anakmu? Kok cerita Jangan- sunat bang? Udah sunat lah kita bang. Jangankan Walaupun Kristen. anakmu, nonotmu yang tak berguna ujungnya itu pun kau nggak mau persembahkan pada Tuhan. Apatah lagi Udah sunat anakmu. aku bang. Bang Juma, udah sunat aku, udah sunat. Nah, kalau Anda sunat, Yesus Kristus tidak berguna bagi Anda. Ya, bang. Baca Itu bukan Galatia perkara itu, 5 Bang, nomor sebenarnya 2. dibilang. Barang siapa yang menyunatkan nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Besok pagi Anda ke kandang ayam, Anda potong pahanya, Maksudnya bang, sambung maksud langsung dengan ayat itu, pakai Bang. lim Alteco, Maksud ayat itu biar ada kulub. berkata kalau kita dibilang masih bergantung dengan hukum Taurat, Yesus tidak berarti baginya
pengorbanannya. Betul. Kan itu kan Betul. sunat di hukum Taurat, Bang. Perjanjian itu kan. Betul, tapi Yesus mengatakan barang siapa yang membatalkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil akan menempati neraka. Matius 5 nomor Betul. 19. Satu iota pun tidak ada yang dihilangkannya, Bang. Hukum Taurat itu, Bang. Nah, Anda telah menghilangkan agama Anda, Tapi digenapkannya. menghilangkan. Makanya, Bang Juma, kalau siapa yang nggak percaya dengan Tuhan Yesus, dia di bawah hukuman hukum Taurat. Jadi apa bisa kita melakukan hukum Taurat itu? Tidak, berarti ya mau upahnya. Jadi kami Hukum hidup di Taurat dalam naungan kasih karunia. itu kebohongan. Hukum Taurat itu bukan untuk kita. Itu untuk yang punya. Jadi, Ya itu untuk Bani Israel. Kenapa pula kita yang sibuk? jadi Quran nggak ada hukum Taurat. Hei, Al-Quran itu bukan Taurat. Bukan. Jadi nggak ada diajari untuk mengimani Taurat. Ada, mengimani, bukan mempraktekkan. Kok gitu, Bang? Ya Taurat itu kan hukum untuk Bani Israel. Memang situ Bani Iya, Israel. tapi kan Bang Juma, tapi kan itu kan disuruh kita untuk mengimaninya, benar nggak? Diimani itu artinya dipercayai bahwa dulu Tanpa Tuhan perbuatan. pernah berfirman kepada Nabi Musa. Berfirman kepada Nabi Iya, Musa. kan sifatnya iman tanpa perbuatan sama dengan kosong kan? Sama dengan Apa? mati. Iya. Iman tanpa perbuatan kan sama dengan mati. Iman tanpa akal sama dengan gila. Dan sampai, Bang. Kalau kita kayak mana baca Alkitab, nggak ada gilanya, Bang. Lah, memang nggak ada karena saya tidak sedang baca Bible. Itu kitab Anda. Imam tanpa perbuatan adalah mati. Nah, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iya. Bagaimana kalau iman tanpa akal? Iman tanpa akal ya masih bisa dibilang iman itu yang bimbing hidup kita. Oh, gila namanya. Enggak lah. Loh, Kalau kita gimana makanya takut akan ceritanya? Tuhan awal dari pengetahuan katanya, Bang. Kalau takut Itulah kepada iman duluan. Kalau takut kepada Tuhan, ketika ada yang menginformasikan Tuhan mati dibunuh, masa Anda percaya? Tuhan nggak perlu dibantu, Bang. Nah, iya tapi kan masalahnya Anda tadi membawa konsep takut akan Tuhan. Iya, Takut kita akan takut Tuhan, hukumnya. Tapi Tuhan Hukum dibunuh. Torahnya, perintah-perintahnya. Gimana takut sama Tuhan dibunuh? Yang bunuh itu kan, Bang, orang nggak percaya, Bang. Nah, orang yang nggak percaya ini bermanfaat nggak bagi Kristen? Hah? Hah? Sebenarnya dengan siapa diarahkan itu yang nggak mengimani Yesus, nggak percaya dengan Yesus itu? Bermanfaat Sampai-sampai dibilang dia nggak, Bangku? Bermanfaat nggak orang yang nggak percaya Yesus itu kepada Kristen? Ya dari segi sisi dibilang manfaatnya itu ya nggak manfaat juga, Bang, karena nggak ada dia, Manfaat. nggak bisa juga kayak gitu terjadi. Bermanfaat tanpa kejahatan Jadi lebih keren, Bang, mereka. Tuhan itu ya, Bang, lebih ajaibnya Tuhan itu, Bang, di dalam dibilang kelemahan, dibilang sosok dia itu ditunjukkannya kemuliaannya. Bukan itu. Di mana dia nggak bisa dibilang dikuasai alam maut. Bang, kalau Anda membaca Matius 27 nomor 62 sampai 66, Anda ngeri. Yang bangkit itu, kebangkitan itu Nah, adalah begitu, Bang. penyesatan. Kebangkitan itu adalah penyesatan. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Matius 27 nomor 62 sampai 66. Begitu juga kata Yesus Yohanes 12 nomor 30. Ngeri kali itu, Bang. Matius apa? Matius apa? Matius berapa? Matius Ya, apa itu? 27 Matius siapa? 27 nomor 62 sampai 66. Anda baca. 27. Ya. 62 sampai 66. Anda baca satu perikop. Keesok hariannya, yaitu sudah hari sesiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadapi Pilatus.
Ah, 62 sampai berapa, Bang? Terus 66. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sudah 3 hari aku akan bangkit. Dia menyatakan itulah kemuliaannya. Dia berkata bangkit Yesus itu dia nanti. Baca Bang, itu Ya, tanda untuk kejadian angkatan terjadi jahat. bahwasanya Yesus bangkit. Itu untuk angkatan jahat. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari ketiga. Jikalau murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesat terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Udah? Lagi, Bang? Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu menerai kubur itu dan menjaganya. Dijagalah kuburannya. Tapi ya bangkit, dia bangkit. Yang menjaganya ini daripada sabar. Yang menjaga ini orang-orang jahat atau orang-orang benar? Ya dibilang ya pasukan Pilatus lah, Bang. Ya, saya ulang lagi. Orang jahat atau orang benar yang menjaga kuburan? Orang jahat lah, Bang. Orang Karena jahat. mereka tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Ada enggak murid-murid Yesus yang menjaga gurunya bangkit? Waktu menjaga gurunya bangkit nggak ada, Bang. Tapi bilang mereka berziarah. Enggak ada. Mereka jarak datang. Tiba-tiba kuburan udah terbuka. Iya, tanda-tanda itu hanya diberikan kepada orang jahat. Makanya saya katakan kepada saudara, kebangkitan itu adalah penyesatan yang lebih jahat daripada penyesatan yang pertama di Eden. Bang Juma, itu bukan itu artinya, Bang. Karena orang itu menilai, dibilang kita ini tebar-tebar apa hoax gitu, kata Pilatus. Makanya disuruh jaga dengan pasukannya. Biar orang itu tidak dibilang membohong. Matius 12:38 sampai 40, angkatan jahat ini minta tanda dan tidak akan diberikan tanda kepada mereka selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Nah, berarti dia bangkit. Karena yang nggak percaya dengan Tuhan, karena dia nggak percaya dengan Tuhan Yesus. Dan itu tanda untuk orang-orang jahat. Jadi kebangkitan itu adalah penyesatan yang diberikan sebagai tanda untuk angkatan jahat. Itu dalil, Bang. Dalil di mana dibilang? Berarti abang imani Alkitab. Loh, itu dalil yang ada di kitab Anda. Kalau saya tidak mengimaninya wajar. Iya, yang jadi masalah itu Andanya. Anda bertentangan dengan isi Bible. Masalah? Kok jadi abang guru dan hakimnya, coba? Kan saya baca Bible, kan saya belajar, Abang. Abang yang dibelajar itu Quran dan Bible. Oh, nggak bisa. Kitab. Nggak bisa cuman Quran. Saya belajar Bible itu jadi supaya orang Kristen sadar. Jadi timbul bahwa hati ini dibilang jadi apa, Bang? Bahwa selama jadi ini timbul yang enggak hati ini kalau musuh terberat Kristen itu Bible-nya sendiri. Nggak ada musuh orang Kristen, nggak ada. Musuhnya Bible-nya. Oke, Bang, begitu ya. Oke. Ya, Bang Juma, ya Bang Juma. Oke, thank you saudaraku. Terima kasih, istirahat Abang. Ini udah jam subuh ini. Yo, silakan. Bang. Kasih. Ya, Bang. Siap jaga kesehatan abangku. Baik teman-teman sekalian, kita istirahat. Di sini udah pukul 2 lewat 29 menit. Sebentar lagi pukul 3. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua dukungan teman-teman sekalian. Semoga malam ini ada manfaatnya. Paling tidak kita sudah menyaksikan bagaimana teman kita non-muslim berlapis naik ke sini, ya kan ya. Dan sekali lagi tak ada ilmu yang bisa kita terima dari mereka kecuali hanya memanaskan kuping dan seterusnya. Dan ada yang istimewa ketika ada pembenci-pembenci kita, kemudian dia beralih untuk mencintai.
dan mendengarkan penjelasan kita dengan seksama. Paling tidak ini sebuah peringatan kepada saudara-saudara kita non-muslim. Jangan menghujat Nabi, menghujat Al-Quran, menghujat Allah. Kenapa? Bible-mu siap pasang badan untuk melakukan pembelaan dan mempermalukan Anda yang menghujat ini. Kita sudah pengalaman itu. Ada banyak penghujat yang kemudian keok di atas komal kita sendiri. Atau bahkan di komal mereka ketika kita berkunjung di komalnya. Gitu teman-teman sekalian. Oke, paham sampai sana ya? Sebagaimana janji saya semalam, kita sebelum tutup membacakan Al-Quran. Semalam itu banyak yang minta surah Al-Muluk. Kita bacakan surah Al-Muluk beberapa ayat. Habis itu kita istirahat teman-teman, karena saya sudah sangat ngantuk. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها سهيكا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصر والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غيره فمن يأتيكم بماء معين Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang mengajarkan kita memahami Islam, memahami Al-Quran, memahami risalah kenabian, sehingga kita semuanya insya Allah
kelak akan menjadi penghuni neraka jahanam. Kalau kita mengingkari Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk itu, mari teman-teman kita mengaplikasikan Quran ini. Kita menjadikan kehidupan kita ini memiliki suatu kebiasaan menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran. Sebisa mungkin kita amalkan, sebisa mungkin kita aplikasikan, sebisa mungkin kita meresapi Quran dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maafkan saya jika ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata yang keliru, ada bacaan yang khilaf, ada bacaan yang salah. Itu karena faktor ngantuk, yang tidak konsentrasi lagi dengan bacaan, dan kadang ngelantur juga ngomongnya ke sana kemari. Yang pasti adalah bahwa kita umat Islam patut berbangga dan bersyukur Allah memelihara kita dengan adanya dinul Islam. Kita bangga dengan Al-Quran yang terjaga dengan sangat baik melalui para penghafal dan juga mereka teman-teman kita yang selalu saja, guru-guru kita selalu saja mengulas Al-Quranul Karim. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas kepercayaannya selama ini kepada saya, kepada Apologet Islam Indonesia. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sajikan sekali lagi ada manfaatnya buat saya khususnya. Ya, ada manfaatnya buat saya khususnya. Manfaat di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terus kepada saudara-saudara kami Kristen, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dari kebenaran yang saya sampaikan, kurang berkenan di hati saudara, saya mohon maaf yang setinggi-tingginya. Saya sebagai penganut ajaran Rasulullah Muhammad SAW memang memiliki tugas untuk menyampaikan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Al-Quran saya menarasikan yang sangat jelas, faqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya syaitan. Maka oleh karena itu, ya kami berjuang untuk bagaimana Anda bisa memahami ajaran yang benar itu seperti apa. Sahabat Pinocchio, barakallahu fik. Dan kepada teman-teman yang mendukung live ini, yang telah tap-tap layar sampai tembus sedikit lagi 3M, tap layar, posting ulang, love orange-nya, yang kasih gift, terutama yang kasih gift. Karena yang kasih gift itu tidak gampang. Tidak gampang orang itu mau memberikan gift. Butuh keikhlasan yang luar biasa. Iya, butuh keikhlasan. Kenapa? Karena mereka beli dengan duit, setelah itu mereka hanya buang sekejap saja. Hanya tekan tik tik melayang jutaan, tik tik melayang ratusan ribu, tik melayang puluhan ribu. Itu tidak gampang itu. Tidak gampang. Orang berikan gift itu mudah-mudahan ikhlas dan diberkahi hidupnya, rezekinya bertambah. Datangnya dari arah yang tidak disangka-sangka. Amin ya rabbal alamin. Saya kira begitu sahabat-sahabatku sekalian. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Besok kita jumpa lagi insyaallah pagi ya. Bukan besok tadi, besok pagi. Sebentar pagi atau siang kita akan jumpa lagi sebelum kita beraktivitas di luar rumah besok. Ya, oke. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, sebelum saya undur diri, minta pada teman-teman doakan Bang Suma dong, supaya usaha Bang Suma dilancarkan oleh Allah. Ya, usaha apapun itu yang baik dimudahkan oleh Allah urusannya, baik urusannya dengan badan pertanahan, urusannya dengan PU, urusannya dengan perbankan,
urusannya dengan pemerintah setempat, urusannya dengan user-user, supaya dilancarkan semua urusan Bang Zuma, biar dakwanya semakin konsentrasi di sini, usahanya berjalan, Bang Zuma tetap ada di sini. Karena kalau usahanya tuh sulit, ya saya harus meninggalkan sosmed dan banyak waktu untuk bertemu dengan ini, bertemu dengan itu, karena stafnya tidak bisa tembus, maka Bang Zuma yang harus turun tangan. Kalau doanya dikabulkan, maka semuanya dimudahkan. Ya saya akan sering-sering live seperti ini. Tapi kalau tidak dimudahkan oleh Allah, ya kita nggak bisa maksa. Cuman butuh doa teman-teman. Doakan saya usaha Bang Zuma dilancarkan pengurusannya sampai semuanya izin-izin dan proses banknya lancar semuanya. Kasih ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Kalian keren semuanya. Kita pamit, besok sebentar kita jumpa. Ini sudah hampir jam 3 di kota saya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di YouTube juga makasih ya. Kalian luar biasa. Wis. Di YouTube keren. Thank you teman-teman. Bye. Yang belum sempat naik, besok kita naikkan insyaallah ya bang. Selamat kita pada selamat. Istirahat semuanya, istirahat. Masuk kamar, peluk lakinya, peluk istrinya, sayang-sayang mereka ya. Jangan kalian cuma mendengarkan live aja, istri dibiarkan di kamar. Begitu juga yang ibu, suami jangan dibiarkan di kamar tengah-tengah